Tadi apa katamu bang? Kenapa nggak dilaporin? Iya. Orang cuma kamu nggak dilaporin. Nah, Ya, kenapa? terus emang apa urusannya? Bukan itu bang, urusan kami tuh ngelaporin kalian karena udah tahu ilmu kalian itu cuma sampai di situ doang. Bahas-bahas kitabnya orang. Siapa yang membahas ini? Ini diskusi lintas agama ini. Ini nggak membahas sendiri. Kan kamu bilang laporin bang. Kami bukan kerja begitu. Bukan cari koin mah kami di TikTok. Ya, terus kenapa lagi koin dibawa-bawa? Apa? Kenapa lagi kau lagi naik di sini nangis? Kenapa? Saya nggak nangis kan, tadi cuma saya bahas itu doang biar kamu tahu. Apa yang mau kasih tahu? Emang kamu punya ilmu di sini mau ngasih tahu apa? Ada waktunya juga. Oh, ada waktunya apa? Ada waktunya juga, ada yang membusuk di penjara nanti, tapi masih belum sih. Siapa yang mau membusuk di penjara? Si Kace. Si Kace udah membusuk dia di penjara. Itu si pengikut kalian. Kalau Taifuddin nggak kabur ke luar negeri membusuk juga dia. Si Paujong nggak kabur ke luar negeri membusuk juga dia. Cuman di sini aja kalian keluar. Cuman di Indonesia aja. Loh, ya? Terus mau di mana? Mentang-mentang di luar negeri emang ada di luar negeri. Emang di luar negeri ada undang-undang penista agama di luar negeri? Ada. Ya nggak ada. Ya. Kalau makanya mau bahas tentang iman orang lain, iman memang kamu yakin kebenaran. Sekarang saya persilakan Anda ke bawah. Ya, tolong bersih-bersih karena sampah dibawa kan orang habis hajatan gitu ya. Kalau nggak punya ilmu nggak usah naik deh jadi pahlawan. Menunggu sebentar lagi nih si Gilbert nih pendetamu nih. Kita akan proses terus nih. Gitu loh. Tunggu aja tanggal mainnya. Gitu loh. Tunggu aja. Si Gilbert LP-nya sudah ada. Ya sabar aja dulu. Bagaimana kamu melaporkan kami? Kami ini tidak monolog. Diskusi, tanya jawab. Tadi ada 3 Kristen di sini naik, nanya ke Banyuma, dijawab, tanya jawab, komparasi begitu. Kalau kami Muslim semua ngapain bahas Bible? Gitu loh, nggak pernah. Dan kami melarang monolog, nggak boleh. Nah kalau ada Kristen baru diskusi lintas agama. Kamu naik-naik, kenapa kamu membahas agama orang lain? Siapa yang bahas? Orang diskusi kok. Nah saran saya, kalau mau mengurangi perdebatan ini, beritahu tuh LAI, ya, rubah semua itu isi yang ada di Bible yang berhubungan dengan istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran yang ada di dalam. Sampulnya jangan pakai Alkitab lah, pakai Bible kek, pakai Biblos gitu. Kata Allah dihilangkan lah, pakailah Yahweh atau apalah gitu. Ada Theos, pakailah itu. Kata Rasul juga jangan dipakai lah, Rasul itu kan dari Al-Quran. Dan banyak-banyak lagi yang lain. Nah, kalau ini kamu sudah hilangkan, sebagaimana kitabnya Hindu, Buddha itu tidak ada istilah-istilah agama lain yang dicaplok, ya sudah aman sudah. Pernah nggak kami ribut dengan Yahudi? Yahudi mandiri dengan kitabnya sendiri. Pernah nggak kami ribut diskusi sama Buddha? Nah, Hindu nggak? Kenapa? Kadang Banyuma kagak nggak tidur. Ini supaya kalian paham bahwa kalian itu ya, ke Islam-Islaman. Islam-Islaman itu gaya-gaya Islam semua itu dibungkus gaya-gaya Islam, tapi prakteknya nol. Ya tujuannya adalah supaya orang ikut Anda. Ya nggak bisa, kami ada melindungi saudara kami. Sasarannya adalah orang yang lagi sakit, orang yang lagi dilanda ekonomi, orang lagi yang punya utang, disamperin, gitu ya, door to door. Assalamualaikum. Assalamualaikum Andy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dari kami yang selalu mantau dari Timor Leste ini. Masya Allah.
Alhamdulillah bisa ikut naik nih hari ini nih. Sudah sekian lama mengikuti ini. Iya bang. Saya juga himbau kepada pendeta Gilbert Lumoindong ini loh. Next lah ya. Next gitu. Mudah-mudahan ada dengar. Kalau nggak salah hari ini pagi atau siang tadi Anda ke Majelis Ulama Indonesia. Sayangnya di sana itu pada ulama kami itu orangnya baik semua, saking bijaksananya itu. Tapi kami juga akan berkunjung ke MUI beberapa hari ke depan. Kami akan berikan semua data-data itu supaya ada balance begitu. Bahwa apa? Pendeta Gilbert ini sudah keterlaluan, sudah nggak bisa ditolerir. Himbau juga kepada pendeta, nggak usah pakai kata Allah lah, nggak usah pakai kata Rasul lah, nggak usah pakai Alkitab lah. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Hanya ada jadi Al-Quran itu tertulis Alkitab, kitab begitu. Rasul itu nggak ada apostolos loh. Jadi janganlah. Coba lihat Kristen di luar negeri, nggak ada tuh istilah-istilah Islam dia pakai. Kenapa di Indonesia sih ke-Islam-Islaman begitu? Kita tuh maunya tuh Anda itu punya apa namanya jati diri, mandiri. Jadi ada perbedaan yang ini Kristen, ini Islam. Jangan ke Islam-Islaman dong. Gitu loh. Kalau mau Islam sekalian aja syahadat gitu loh. Jangan dibungkus-bungkus. Kebungkus Islam, tampil di media berhijab, tampil di media pakai sorban, pakai kopiah, melebihi dari ustadz. Tapi di dalamnya apa? Gak boleh begitu. Saya rasa nggak ada orang ketawa kok kalau Anda tampil di media pakai baju pendeta salib gede, nggak ada. Justru saudara saya Muslim paham, oh ini Kristen, nggak usah naik gitu. Gitu. Saya tinggalkan rumah itu pukul 1. Tinggalkan tamu di rumah, buru-buru mampir di kantor sebentar, habis itu ke tempatnya Muhammadiyah yang kumpul di situ, di Racing Center, bikin pernyataan sikap. Habis itu tadi rencananya jam 6 kita bergeser ke di TKP tempat diadakan kegiatannya pendeta itu GL. Tapi ternyata tiba-tiba dia batalkan datang. Dan Dia batalin, dia ke MUI tadi, saya lihat dia ke MUI. Nah itu dia. Tapi laporan polisi kita nggak bisa di ini, tetap aja jalan. Jalan terus lah. Makanya saya lihat perkembangan besok kalau misalnya memang dia ada indikasi kemudian tidak mau temu untuk berdialog mempertanggungjawabkan tentang perpuluhan dan 2,5% itu, ya terpaksa kita instruksikan semua API di wilayah untuk melapor. Betul. Gitu Bang Handi. Ya kalau bisa semua ormas Islam lah. Iya. Kalau bisa semua ormas Islam itu melapor. Begitu. Jadi besok itu saya diinformasikan tadi Ustaz Jumzar, Bang Suma ini ada informasi diundang besok semuanya. Malas saya. Ngapain saya hadir kalau tidak ada? Masa saya mau bacakan Bible di depan-depan pemerintah itu? Wali kota lah, dari Polres lah, ngapain? Mungkin ada mediasi kali. Iya, mungkin ada perwakilan dari dianya. Tapi saya katakan untuk apa? Kalau tidak ada yang bersangkutan, enggak. Iyalah. Iya kan? Untuk apa saya datang kalau pendetanya nggak ada? Saya kan cuma apologet. Saya cuma mau punya pendapat dengan beliau. Tanya maksudnya apa gitu ya? Iya. Benar Bang Andi.
Tapi tadi terjawab sudah sih sebagian oleh pendeta Henry Tan ya. Oh ya, begitu Iya. adanya kan gitu. Betul. Ada Kosmos ini, kenapa nih Kosmos naik turun? Jadi semangat semua teman-teman ya, tunggu komando. Yang jelas jangan bertindak sendiri-sendiri, dilarang itu ya. Boleh menegakkan hukum tapi nggak boleh melanggar hukum. Ya, negara ini negara hukum begitu ya. Iya betul Bang Andi. Kami juga ada di sini ya, kalau Anda mau melaporkan kami di sini lapor aja. Insya Allah sebelum dipanggil kami akan datang. Gak mungkin akan keluar negeri kayak yang lain kan gitu ya. Nggak mungkin lah. Ini tempat tumpah darah kita. Di sini kita lahir, di sini kita mati bos. Tak mungkin kita mundur selangkah pun. Udah dibilang kita sudah menghibahkan kita punya nyawa untuk agama ini. Apa yang perlu kita takutkan? Mati masuk surga. Tak selesai. Betul. Dulu Bang Juma udah ada yang laporin, LP-nya saya dapat kok. Banyak itu menumpuk. LP-nya menumpuk begitu. Cuma lu pikir kami juga nggak bisa tahu siapa yang nge-LP-in? Tahu semua kita. Baik di Metro, ada juga yang di Mabes, ada. Alasannya laporannya apa? Begitu ditanya, ini kenapa? Ini dalilnya. Oh, ada dalilnya. Setelah gelar perkara, apa sih laporan Anda? Ini loh. Dia mengatakan kami bodoh karena Kristus misalnya ya. Wah nggak benar nih Banyuma mengatakan Anda bodoh karena Kristus. Giliran dibuka, loh ada di 1 Korintus 4 nomor 10. Banyuma nggak salah. Kalau Anda marah ya marahin penulis. Kan gitu ya Banyuma. Betul. Nah, gitu. Mudah kok. Bahani mengatakan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Wah itu penghinaan itu katanya. Loh datanya ada di Matius 4, 8 sampai 10 kok. Berarti ini nggak salah. Mestinya kamu protes penulis gitu loh. Susah memang kita dilaporin karena kita bicara berdasarkan apa yang tertulis, tidak ditambah tidak dikurang, membaca saja gitu. Beda Mas Gilbert. Gilbert bukan kami aja yang marah bro, pendeta-pendeta yang lain, aktivis juga tuh banyak loh yang semprot Anda gitu. Ada tamu dihormati dulu sebelum ditutup, silakan Kosmos sama Tanjak. Halo yang baru naik silakan. Ya, selamat malam Bang Andi, Bang Juma. Saya Malam. Kosmos. Iya. Kosmos Batu Ginjal Udah bukan mau Pak? masa mau ditutup ini penonton masih 4.000. Oh ini Pak Bayu Pak. Tadi malam loh, Bang Juma. Kayak tadi malam sampai jam 4. Assalamualaikum Saya pakai Bang Andi. Kosmos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang Handi malam ini subuh ini lelah beliau, capek Kurang tidur saya. Bang. Apa besok gawe nih aku. Aku kalau siang gawe gimana kalau nggak kerja gimana? Masa aku nunggu perpuluhan? Kalau ada Iya, perpuluhan sih aku nggak kerja. Betul. Silakan Pak Tanja sebelum kita sudah Borneo. Ya, kepada saudara-saudara kita yang ada lagi minta permintaan, Kapten Naga, PN29, Apis Ultra, Lutfia, Ibra, Ricky Yunus, Rizvairus, Sarmi Indramayu, Priki Tiu Kebenaran, Yoseswadi, Ahmad Ugosto, Wahyudi Ahmad, Umiasi Abajuha, Ridho Putra Husain Duren, Bacok Kutu Lama Rupa, Lama Natara. Dan Rejo Laba Jokut tuh nggak ada nggak ya? Emang ada?
Lama Rupa, Usman Fani, Diamitra, Saladin, 987 Nando, Iki, Usman Fani, Geven Pratama, Daboribo, Rahman Saltobang, Taba Widodo, Cinta Kolasi, Asira, Wan, W, Fahri Pahbudin, siapa lagi? Laman Utara, maaf belum bisa dinaikkan ya kawan. Mudah-mudahan besok kita bisa bincang-bincang kalau ada yang penting untuk dibicarakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan karena kita sudah mau istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejam kali kau. Lalu kita usik. Ya terakhir ini Pak siapa nih? Stephen nih. Stephen siapa sih? Stanley. Stanley silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan terakhir. Iya. Iya bang, lanjut aja bang, break aja bang. Tadi mau naik tapi sudah selesai diskusi, ditutup aja bang, gerunda-gerundaku. Ya nah itu beleng-beleng semua deh, beleng-beleng. Iya. Senang dengar ini bang, abang Selebes marah-marah sama itu siapa? GL. Lamindong apa? Lumindong. Orang mana itu Lumindong? Minahasa kayaknya gerunda. Minahasa itu di mana? Kabupaten apa itu? Sulawesi Utara, Minahasa. Dia kalau sukunya Minahasa itu marganya itu. Makanya Siwa, Arapalopo. Arapalopo ya, dekat Tenggak Kendari. Ya. Manado Kanda, Manado. Oh Manado. Manado itu kalau dari marganya Minahasa. Cuma sudah minta maaf kayaknya tadi beliau. Tapi tadi ada di postingannya Kodondi ada laporan dari Pak Hamka ke polisi ya. Ada Pak Ustaz Jumsar juga Arimatea ada. Nah nanti kalau misalnya dia tidak buka diskusi, ya kita instruksikan Sultra juga lapor. Iya Kanda, tinggal tunggu petunjuk Kanda. Kalau ada petunjuk kita OTW Polda Kanda. Oke, ya. sip. Siap. Tunggu informasinya. Ya, siap Kanda. Gimana? Untuk Api Sultra minggu pertama kampus mulai, kita sudah mulai kegiatan Api Sultra Ghost to Kampus. Mungkin minta doanya teman-teman Api seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat apologet baru dari kaum akademisi yang akan memperkuat apologet Islam Indonesia dari Sulawesi Tenggara. Banyak murid-muridnya Abang Sanihu Munir juga di sini kan. Masya Allah, iya. Guru saya beliau itu. Alhamdulillah beliau dengan keadaannya masih mau membimbing saya sampai terakhir kapan ya? Kemarin 2 hari yang lalu masih juga memberikan bimbingannya pada saya. Masya Allah, ilmunya luar biasa men. Iya, beliau cuma bilang katanya dia kalau untuk debat offline sudah kurang ini karena ada habis kena stroke ringan kan. Iya, kayaknya iya. Agak sedikit terganggu ingatannya, jadi terkadang terkecoh memorinya kalau lagi debat offline, jadi dia lebih fokus kalau online katanya. Iya, syukurlah. Siap, mungkin itu aja Kanda. Iya. Nanti kita jumpa di Kota Kendari bulan 6 Kanda. Ini lagi OTW persiapan semuanya, venue dan lain-lain sudah, pemerintah juga sudah tahu semua, tinggal kita Amin. kemungkinan Kanda outdoor karena kapasitasnya agak besar kan, makanya mau dibikin outdoor. Alhamdulillah. Insya Allah api pusat hadir. Iya, saya mungkin mau bikin undangan kepada seluruh API, walaupun mungkin kalau ada yang bisa datang, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Tetapi karena ada undangan. Iya, tetap undangan kita bikin karena temanya Sultra Bertauhid. Tadi kan saya baru mendaftar ada orang Chinese namanya Michael Wong. Dia kebetulan sudah mualaf, dia mau bergabung di API. Saya dengan senang hati. Dia kebetulan fans juga Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Chinese orang Cindo itu Cindo laki. Oh, Cindo laki. Saya pikir Cindol dan Dodoro. Siap Kanda. Bang Andi lebih datang juga dong Bang Andi. Insya Allah. Aku kan udah di Makassar ini, tinggal berapa menit sih nyampe ke sana. Iya siap betul. Nanti dijemput Bang Andi, nanti saya jemput pakai pinisi, ada pinisi di sini. Tapi belum ada mesin Nabila ya. Tapi paling saya lewat baju baru Kolaka. Naik kapal laut. Siap.
Ya. Siapkan dah. Ngomong-ngomong kapal Kalau- laut berapa jam? Cepat Kalau kalau kapal laut di satu malam. ada kan? ada sekarang ada yang cepat sekarang dari Siwa ada cepat paling 6 jam. Apakah masih melayani pertanyaan? Kalau untuk Bang Handi nanti kita bahas dulu di panitia Bang Handi ya. Siapa tahu bisa nanti bareng dengan Bang Zuma kan. Bang Zuma kan berdua dari Makassar itu Bang Handi. Insya Allah. Ah, Tapi kalau udah ada Bang soalnya- Juma sih udah terwakilkan lah. Tidak masa Bang Handi kan punya basic masa tersendiri di Sultra Bang Handi. Asik. Sih. Apa namanya? Kalau saya bilang kalau Bang Zuma dia orangnya orator dalam berdakwah, Bang Kodondi dia negosiator, kalau Bang Handi dia skakster. Asik. Ini masih ada lagi nih mau nanya nih gimana ini Bang Juma dilayani apa enggak? Selamat malam. Ya malam Bang. Bang, silakan Bang. Begini, Ya. saya ingin bertanya. Saya tanya dari teman Muslim saya Ya. bahwa Al-Quran itu turun satu arah dari Allah ke Muhammad. Iya. Apakah benar? Iya betul. Terus? Dia live dia dah. Oh dia membaca dia. Ada lagi? Habis Menit paman. berapa? Menit berapa? Iya kan anda muncul. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Iya. Lalu Kenapa? lalu ada lagi saya temukan Iya. surah At-Tin yang keempat. Iya. Kenapa itu? Di situ mengapa bunyinya ke Tuhan kalian itu menyebut dirinya dengan kami. Artinya bukan satu dong. Jika kami adalah jamak, bukan satu. Ahsan ditakwin. Bagaimana Anda menanggapi itu? Surah gitu. At-Tin yang keempat. Enggak usah diajarin udah hafal kita. Jadi Anda memahami Al-Quran pakai bahasa Indonesia? Itu. Kutanya dulu. Anda memahami Al-Quran dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu? Enggak mendengar dia lagi jeda itu. Memaknai Al-Quran kami dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu maksudnya? Halo? Jeda dia. Buka Google. Wow. Ya. Mau? Ya. Saya tanya pada saudara, Anda ingin memahami Al-Quran, kitabnya umat Islam ini dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu? Ya, Nah, sekarang Al-Quran ini diwahyukan di mana? Pertama kali. dengan bahasa Arab, Di mana diwahyukan, Bung? Madinah atau Mekah kalau tidak salah. Oke, berarti Al-Quran diwahyukan kepada bangsa Arab kan? Pertama kali. Ya, Nah, berarti memahami Al-Quran dengan rasa bahasa Arab. Arab. Pintar. Tapi begini, ini terjemahan. Iya, sabar Anda dulu. sering kali menekankan ini terjemahan ya. Sabar dulu, sabar Tapi dulu. begini, ini terjemahan dari bahasa Arab. Masa artinya beda? Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Ketika Anda menyadari bahwa Al-Quran diwahyukan kepada orang Arab, maka yang memahami Al-Quran pada masa itu adalah orang Arab kan? Kita belum kan, bro? Ya baik, oke. Oke. Kira-kira nih, orang-orang Arab pada masa itu ketika diajarkan satu Tuhan tapi mereka mengartikan kata kami dengan maksud jamak, mereka terima nggak Al-Quran? Saya tidak tahu. Nah, faktanya mereka terima Al-Quran. Berarti mereka memahami kemudian Al-Quran ini tidak seperti pemahaman Anda yang hanya orang Indonesia biasa. Dengan demikian, Artinya, oh maaf.
Dengan demikian, Al-Quran tidak bisa kemudian dipahami dengan bahasa Indonesia. Tidak bisa dimaknai dengan bahasa Indonesia. Maksudnya, kata kami ini tidak bisa menjadi dasar pijakan untuk mengatakan Tuhan itu jamak. Apa alasannya? Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, Al-Quran. Jika Anda bilang begitu, artinya Al-Quran tidak ditunjukkan untuk umat di Indonesia, begitu? Nah, salah. Salah. Bagaimana? Anda sekarang naik ke sini membawa pemahaman pribadi Anda atau pemahaman guru-gurunya umat Islam, guru Al-Quran? Nah, saya ini orang awam, saya tidak tahu dan saya bertanya. Bukan orang awam, Anda memahami Al-Quran dengan prinsip pemahaman Anda sendiri. Betul apa tidak? Itu kan namanya orang awam. Iya, saya tahu. Saya tahu. Anda naik ke sini memahami Al-Quran dengan membawa pemahaman Anda sendiri, betul? Iya. Oke, baik. Pemahaman Anda itu keliru terhadap Al-Quran. Satu, Anda harus melangkahi dulu orang Arab nih. Kalau Anda mengatakan umat Islam menyembah Tuhan yang jamak lebih dari satu, langkahi dulu orang Arab. Karena mereka yang memahami Al-Quran. Ketika Allah mengatakan di dalam surah yang Anda bawa, kata kami, orang Arab memahami kata kami ini dengan kata nahnu. Nahnu itu bisa tunggal, bisa jamak, tergantung konteks. Sama seperti kita, kami. Kalau kata kami, itu sudah pasti merujuk kepada satu dan bisa berbias lebih dari satu. Sekarang untuk membuktikan itu, kita lihat keadaan bahasanya, kita lihat keadaan kalimatnya. Contoh misalnya, saya sebagai seorang guru masuk ke dalam ruangan. Anak-anakku besok kami akan ke Jakarta. Menurut saudara, apakah anak-anak di kelas ini juga ikut? Tentu. Loh, kenapa dia mengatakan kata kami kalau tentu? Harusnya kita. Kalau kita baru semua guru, murid ikut di kelas. Tapi kalau hanya mengatakan, guru hanya mengatakan, anak-anak besok kami akan ke Jakarta. Berarti cuma guru ini aja sendiri yang ke Jakarta kan? Itu satu. Kedua, kita masuk ke dalam dalil. Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Tidak lagi mengatakan kata kami, tapi aku. Kenapa? Karena prosesnya yang berlanjut adalah peribadatan. Beribadah, menghambakan diri, makhluk harus cuma menuju kepada satu. Siapa itu? Allah. Makanya dikatakan fa'buduni, maka sembahlah aku. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna, dan kami, itu ada kata kami di situ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami, ya, menggunakan lagi kata kami, melainkan kami mengajarkan, memerintahkan, mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain kami, tidak. Tapi dikatakan tiada Tuhan selain aku. Maka itu sembahlah aku, tidak dikatakan sembahlah kami. Kenapa dikatakan kata kami? Apa tujuannya? Kata kami itu untuk memberikan rasa kepada yang mendengarkan betapa kuasa orang, betapa kuasa yang sedang berkata ini, betapa kuasa oknum yang sedang berfirman ini. Sama ketika saya berbicara depan staf saya di kantor. Ketika saya mengatakan skala saya, itu skalanya kecil, keagungannya rendah, keagungannya itu kemudian sempit. Misalnya nih, besok aku akan membuat gedung ini naik menjadi 5 tingkat. Skalanya kecil. Tapi kalau saya mengatakan besok kami akan membangun 5 lantai ke atas daripada gedung ini,
Kami itu cakupannya luas. Kami itu agung. Kami itu maha. Kami itu luas. Itu bentuk keagungan. Nah, makanya sekarang kalau ada orang berkhutbah atau berpidato sendiri, tapi dia mengatakan kata kami. Kenapa? Karena kami itu bentuk kekuasaan maha besar. Bukan berarti kami dalam bahasa kita Indonesia, bukan. Kami dalam bentuk bahasa Arab, bahasa Quran. Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, sama seperti sabar. Itu masalah terjemahan. Iya, makanya Al-Quran tidak bisa diprotes menggunakan terjemahan. Karena Al-Quran untuk dipahami minimal 17 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk kemudian bisa memahami secara mutlak absolut makna daripada satu ayat. Terjemahan itu hanya diperuntukkan untuk pemula, bukan untuk digunakan untuk mengkritisi Quran. Tidak bisa. Berarti memang benar kesalahan terjemahan. Bukan salah terjemahan. Lalu Itu Paham yo. Itu bukan salah terjemah, itu sudah benar. Cuman bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Al-Qur'an, kosakatanya bahasa Indonesia sangat minim. Bahkan bahasa Indonesia saking minimnya banyak menggunakan bahasa Quran seperti rahim, nabi, rasul, roh, awal, akhir, ayat, apalagi iman, apalagi banyak yang diambil kemudian dari bahasa Al-Quran karena bahasa Indonesia itu keteteran. Kudus, apalagi salib, apalagi wahyu, malaikat, iblis, roh, setan, syafaat, berkah. Itu diambil dari Quran karena bahasa Indonesia tidak cukup untuk menggunakan semua data-data yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan Al-Quran lengkap. Maka Al-Quran diambil sebagian. Rahim untuk orang wanita kan, itu diambil dari Quran semua tuh, diambil. Nah, kalau Anda datang muncul mengatakan salah terjemah, bukan salah terjemah. Bahasa Indonesia tidak cukup untuk mengartikan Al-Quran. Sehingga untuk memahami data-data dalam Al-Quran dibutuhkan ilmu. Walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Apalagi Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Dialah Allah, Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Allah, maka jadikanlah Allah sebagai pelindungmu, satu-satunya pelindung. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Dia Allah, tak ada yang lain. La ilaha illahu. Begitu. Iya. boleh saya mengatakan sesuatu? Boleh, silakan. Oke. Dari yang sebelumnya saat Anda tadi melawan orang yang naik sebelumnya, saya tidak tahu siapa tadi, Esther dan siapa itu. Iya. Dan Anda menyebutkan kata dewa itu. Kenapa bisa dewa? Bukankah itu berarti sama saja seperti kesalahan bahasa Indonesia? Oh tidak. Tadi kalau Anda ingat, Al-Quran ini diwahyukan di mana? Di Arab. Berarti di sana menggunakan Allah, ya kan? Ya. Nah, sekarang kitab Anda itu dituliskan di mana? Original teksnya apa? Roma, Yunani. Sembahan mereka apa? Theos. Theos ini apa? Dewa. Coba Anda buka kitab saudara. Kitab saudara dalam bentuk original teks tertulisnya adalah Theos. Theos sama dengan dewa.
Setelah itu, lihat konsepnya. Konsepnya Anda lihat. Kerangka daripada ketuhanan agama Anda. Dia datang dalam bentuk roh, dewa, lalu menjadi manusia, dewa lagi. Mati, bangkit jadi dewa. Itu dewa, itu paganisme. Nggak cocok dengan agama Samawi. Nggak cocok dengan agama Yahudi. Nggak cocok dengan agama Islam. Kalian beda sendiri. Menyembah dewa, teos. Gitu loh Bang. Ada lagi? Begini. Ya. Jadi saat Anda bilang di Alkitab mengambil kata Allah itu mengambil dari Al-Quran. Ya, itu Iya. kan benar berarti karena kekurangan memang kekurangan bahasa Indonesia. Karena Loh, begini, dalam Teos ada kan di kitab dalam Anda terjemahan data. Inggris, kata-katanya Tuhan, dewa atau apapun tetap God. Ya. Terus kitab Anda dari bahasa Yunani masuk ke Indonesia. Teos bahas terjemahan Indonesianya ada dewa. Kenapa ngambil ke Arab? Terus juga bisa berarti Tuhan. Kalau Dewa dan Tuhan Tuhan dalam sama. bahasa Yunani akontas. Definisi dari Tuhan dan dewa itu sama. Coba Hanya dewa adalah penyebutan. dewa adalah coba definisi dewa. Dewa adalah coba terangkan ke saya. Begini, Tuhan Dewa dan ada. dewa. Tunggu. Gimana Jangan kayak gitu. Definisikan. Dewa adalah sosok maha kuasa. nah, sosok kan? Sosok berarti makhluk kan? Ayo. Nah, berani tidak Anda mengatakan Tuhan adalah sosok? Enggak kan? Beda antara Tuhan dengan dewa. Tuhan punya pikiran. Tuhan punya pikiran. Gini, saya bertanya, apakah Tuhan punya pikiran? Tuhan itu maha mengetahui. Benar. Yang punya pikiran itu makhluk. Maksud dari sesosok adalah pribadi. Cara Tunggu. seorang pribadi. seorang Definisi pribadi. dewa dulu. Definisi dewa itu apa? Nggak ngerti dia definisi dewa. Saya bacain aja. Ya, silakan. Dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat identifikasi daripada dewa ini, maka dewa ini identik dengan makhluk suci yang berkuasa terhadap alam semesta. Makhluk. Dia makhluk. Makanya terbagi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Ada burung merpati. Karena dia makhluk. Yang identik sebagai makhluk suci yang berkuasa terhadap alam semesta. Itu ajaran politeisme. Itu tidak ada. Itu ajaran politeisme yang diajarkan oleh Roma. Baik. Ya karena memang posisinya sedang dijajah Roma. Bukan dijajah Roma, tidak membahas itu. memang Katolik itu dari Roma. Bukan dijajah Roma. Memang Kristen Katolik itu adalah Roma, bukan Yahudi. Yahudi itu monoteisme. Yesus adalah orang Yahudi. Yesus yang adalah Yesua, yang adalah Posisi Isa. Orang Yahudi pada saat itu kan dijajah oleh bangsa Roma. Nah, makanya orang-orang Farisi di antara mereka membuat buku untuk penjajah. Lahirlah kitab kalian. Orang Farisi Orang Farisi. membuat buku yang mana maksud Anda? Roma, Filipi, Kaliki, Galuku, Pararang, Nakandengaseng. Efesius. Efesius. Itu kitab, Efesus. itu kitab apa? Efesus, Filipi, Filipi. Pelemon, Tesalonika, Roma, Galatia, Timotius. Itu kitab Roma itu semua. Maksudnya kitab Roma? Itu- atau ditulis oleh orang Roma? Itu ditulis oleh orang Farisi untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalil Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 16. Galatia berdua. Makanya syarat agama Anda itu teos, dewa. Kenapa dia bisa menjelma? Karena dia dewa. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak bisa menjelma. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Ya.
Definisi Tuhan itu apa? Kalau Tuhan jelas berbeda dengan definisi dewa tadi. Karena kenapa? Kalau dewa dimensi makhluk. Sementara kalau berbicara mengenai Tuhan, itu bukan makhluk. Sesuatu yang diyakini, hakikat yang diyakini, dipuja, disembah manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, Ya, tolong maha carikan suci. di Google. Tolong carikan di Google seperti tadi Anda mencari dewa, itu juga di Google bukan? Dewa itu kan makhluk, dimensi makhluk yang suci, yang berkuasa Supaya atas. adil. Kita sama-sama cari kata dewa dan Tuhan di Google. Bukan Ya udah cari aja. Kenapa? Oke, bentar. Cari aja silakan. Anda lah yang mencari. Rabbus samawati wal ard. Itulah yang disebut Tuhan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang disebut Tuhan. Huwallazi. Gimana? Disini dulu banyak, Pak. Iya. Lanjut Nek. Kalau Tuhan sesuai KBBI, saya baca ya. Tuhan Gimana, Bang? KBBI adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Begitu. Kalau KBBI dewa, itu. Ya, dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat serta dihormati oleh manusia. KBBI menurut apa dewa menurut KBBI kan dah. Oh, Biar KBBI. seimbang. Oh, Ya. sorry. Dewa adalah menurut KBBI. Menurut KBBI, dewa adalah roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Cocok nggak dengan Yesus ini? Identik. Tuhan. Cocok nggak itu dengan Yesus? apa? Roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Lalu Tuhan Ini itu cocok untuk Yesus nggak? Cocok nggak? Bang Handi cocok nggak untuk Yesus? Bentar. Tuhan itu Identik. roh bukan? Apa sih Salto? Kita dewa itu roh. Tuhan itu apa? Roh itu, kalau Tuhan itu adalah Khalik, pencipta roh. Lalu wujud Tuhan apa? Apa? Lalu wujud Tuhan itu apa? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dalilnya Yeremia 10 nomor 6. Al-Quranul Karim, laisa kamislihi syai'. Jadi dia tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh adalah makhluk halus. Dewa adalah makhluk halus yang menuzul menjadi manusia. Itulah yang kamu sembah selama ini, Yesus. Yang disebut tidak terlihat itu apa? Yang tidak terlihat itu gaib. Roh bukankah tidak terlihat? Roh tidak terlihat tapi dia makhluk. Tuhan bukan fisik ya kan? Tuhan itu wujud. Wujudnya apa? Ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Bukankah Tuhan itu bukan wujud tapi sebutan? Loh, Tuhan itu ada. Justru kita ada karena kita berasal dari hakikat yang ada. Kita tak ada seandainya tidak ada yang menciptakan kita. Karena yang menciptakan kita ada, maka kita ada. Andai saja yang menciptakan kita itu tidak ada, maka kita pun tak ada. Siapa yang mau menciptakan kita? Sementara yang mau menciptakan tak ada. Berarti yang menciptakan ini adalah ada, wujud. Kira-kira nih, kalau tidak ada pencipta, apakah Anda ada? Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti pencipta kita itu ada, betul? Apakah saya beragama atau saya ateis? Maksudnya? Saya tidak percaya Tuhan. Kenapa? Dia nggak percaya Tuhan. Kata-kata dia itu ateis tidak dia. berpengaruh pada seorang ateis. Nah, sekarang kalau Anda seorang ateis, Anda berasal dari mana?
Saya ini bisa dibilang percaya Tuhan tapi tidak beragama. Agnostik itu mah. Saya tanya, kalau Anda tidak kemudian kalau Anda ini tidak, Anda bertuhan? Tidak. Anda tidak percaya Tuhan? Ini tujuan saya ikut ini untuk membuktikan Bahwa sesuatu. bahwa Tuhan itu ada. Tentu, bagaimana bisa dibuktikan Tuhan itu ada? Oke, baik. Sebentar kalau Anda tidur, Anda bernapas dalam keadaan terlelap, betul? Ya, Yang membuat Anda tarik napas siapa? ya diri saya lah. Hah? Yakin? Loh, tentu diri saya. Anda sadari itu? Tentu. Berarti Anda tidak nyenyak tidur. Karena Anda menyadari. Ini bagaimana? Anda yang membuat diri Anda bernapas siapa? Pada saat Anda terlelap, siapa yang membuat Anda bernapas? Tentu saja tubuh saya sendiri. Yakin? Dalam sains, Yakin? selama jantung kita berdetak, artinya Nah, itulah organ lain yang juga saya bekerja. tanya. Siapa yang membuat jantung Anda berdetak pada saat Anda Diri saya tertidur? sendiri. Bagaimana bisa? Anda bisa membuat diri Anda jantungnya berdetak? Bisa. Begini, pemikiran seperti ini menyesatkan. Bagi saya Loh, kok menyesatkan? Anda merasa diri Anda mampu melakukan segala sesuatu dengan diri Anda sendiri, kan? Yakin Anda? Loh, saat kita bangun kita sadar kan? Iya, sekarang ketika Anda tertidur, siapa yang membuat Anda bernapas? Kita sadar bahwa tubuh kita bergerak saat kita bangun. Di tidur sadar. Pada saat Anda terlelap, yang kutanya pada saat Anda terlelap. Tentu saja badan saya berfungsi dengan sendirinya. Bagaimana Karena otak saya bisa berjalan. badan Anda bisa berfungsi dengan sendirinya? Bagaimana bisa? Jika seperti ini, bukankah Islam tidak sesuai sains? Loh, inilah yang disebutkan bahwa ketika orang berakal mencari Tuhan, katakan kepada mereka bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya kepada dirinya sendiri. Ya, Anda tidak bisa pakai ayat itu sih. Karena Kenapa bisa? Makanya saya tanya, karena saya orang beragama, saya tanya, siapa yang membuat susunan napas Anda pada saat Anda terlelap? bisa lebih rinci lagi maksudnya bagaimana? Oke, sekarang coba Anda tahan napas selama 5 menit. Tahan, saya hitung. Tahan ya, yang bernapas. 1, 2. 5 menit itu 3. membunuh namanya. Nah, membunuh. Berarti pada saat Anda ingin kehilangan oksigen, apa yang Anda lakukan? Bernafas. Bernapas. Kenapa pada saat Anda tidak tersadarkan, Anda masih bisa bernapas? Ini ya. Tunggu. Pertanyaan saya, kenapa pada saat Anda tertidur lelap, Anda punya tubuh masih bisa bernapas? Kenapa? Loh, begini, tadi saya disuruh tahan nafas. Saya itu sadar loh. Ya. Oke, Saya sadar. Anda sadar kan? Pada Bukan saat berarti- Anda sudah kehilangan oksigen, dengar. Membuktikan. Dengar. Dengerin dulu. Pada saat Anda merasa sudah kehilangan oksigen, tiba-tiba Anda menarik napas, betul? Betul. Kenapa Anda menarik? Karena Anda sadar. Iya. Pada saat Anda tidak sadar, kenapa masih ada yang menarik napas Anda? Karena itu fungsi otak. Hah? Apakah sekarang otak Anda nggak berfungsi? Berfungsi. Sekarang kalau Anda tertidur, otak Anda berfungsi? Ya tentu berfungsi. Hah? How? Tidur kok mikir, gimana tidur mikir? Wow. Keren ini. Bisa tidak Anda Keren. membuktikan bahwa saat tidur itu kita tidak sadar? Loh. Ya ampun. Jadi menurut Anda pada saat Anda terlelap, Anda sadar? Coba definisikan sadar menurut Anda. Sadar itu terjaga, siaga, merespon setiap ada gerakan, gelombang, not, nada. Nah sekarang Anda tertidur lelap. Begitu juga di otak. Otak ada gelombang.
Kenapa Anda, apakah Anda setiap Anda tidur Anda sadar bahwa Anda instruksikan kepada napas Anda, kepada rongga dada Anda untuk menghirup udara? Atau tidak? Itu seperti pertanyaan untuk anak TK. Tidak begitu cara kerja otak dan tubuh. Sayangnya Anda nggak mampu menjawab. Pertanyaan untuk anak TK tapi Anda tidak mampu menjawab, berarti level Anda jauh di bawah daripada anak TK. Ya udah cukup lah. Kenapa bisa jadi begitu? Anda mengatakan sesuatu yang hanya bisa dijawab ya dan tidak. Disebabkan karena Anda ingin supaya otak Anda berfungsi. Sekarang begini, Anda menahan napas 5 menit, Anda mengatakan itu sama halnya Anda mengatakan menyuruh saya mati. Pernyataan Anda ini dikarenakan Anda merespon, otak Anda berfungsi, mata Anda melihat, telinga Anda mendengarkan. Pada saat Anda tertidur, semua dimensi itu mati. Tapi kenapa napas tetap masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar? Harusnya pada saat Anda menghembuskan napas keluar, Anda kan tak sadar tuh. Jadi tidak ada lagi upaya untuk menghirupnya ke dalam. Harusnya Anda terus mati saja. Kenapa terus mati? Karena tidak ada upaya, otak lagi berhenti bekerja. Harusnya oksigen tak masuk. Tapi karena Allah mengatakan, sanurihim. Itu Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tapi begini, dengar dulu, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran dan keberadaan kami dari segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, andai saja mereka gunakan akal sehat. sudah ingin mengatakan sesuatu. Silakan. Ingat, sebelum Anda berkata, saya katakan kepada saudara, bukan Anda yang membuat napas Anda keluar masuk, bukan tubuh Anda, tapi ada esensi yang menjaga makhluknya, yang dia menyatakan, hambaku si fulan belum saatnya untuk meninggal. Oke? Saat orang melamun, bukankah dia tidak sadar? Oh, melamun aja itu adalah upaya sadar. Melamun itu, saat kita bangun, sabar. Melamun itu adalah kondisi di mana tidak terkoneksinya fisik dengan akal. Itu melamun. Oke? Ingat, akal dia itu tidak sadar, bukan? dia sadar, tapi fisik terlepas daripada akalnya. Oke? Melamun itu sama saja seperti tidur. Oh, Anda salah. Udah Salah. cukup kamu ya, aduh. Salah. Buang-buang waktu kamu. Baik gini aja deh bro. Kamu tidur sambil merokok aja deh. Ya, kan? bagus. Nah, Merokok sambil makan. Ya. Dan saya, iya silakan. Kabur dia, lari dia. Ya. Oke, ya, lanjut ya, lanjut. Baru kita istirahat. Ya. Tadi dia kan sedikit membawa sains, yang mana dia mengatakan bahwa itu produk dari tubuh ya, yang mana dia tadi bilang semua dihasilkan oleh diri sendiri. Oke, jadi kalau darah itu kan produknya kapasitas jantung bekerja karena otak kan ada oksigen dan lain-lain. Tetapi satu yang tidak bisa dibuktikan dengan sains yaitu metafisiknya dari jiwa dan raga, yaitu nyawa. Nah itu kalau ada abang tadi, bang siapa itu, coba dia jelaskan secara sains bagaimana nyawa yang diberikan kepada manusia. Kalau dia membawa sains tadi kan itu memang tidak akan bisa dibuktikan, karena sampai sedetik ini pun ahli-ahli sains tidak bisa buktikan itu, karena itu adalah metafisik. Nah, mungkin itu saja bang, mungkin dia sudah kabur juga. Saya baru menerima informasi ini, anak kemarin dia tertidur lelap, motornya hilang, dia nggak rasa karena dia nggak sadar ada maling, hilang motornya. Tapi bernapas. Nah, sedangkan pada saat dia terjaga, dia tidak bernapas 5 menit, sadar dia, saya harus bernapas ini. Dia dalam keadaan siuman, wajar. Tapi dalam keadaan tertidur, Pastinya ya, itu kok tadi bisa dia jawabannya. bernapas? Ya, ada yang memberi napas, ada sang pencipta dekat dengan kita, gitu loh. Itu kan jawabannya ada di Al-Quran itu. Masya Allah, Bang Juma. Masya Allah, jawabannya mantap. Masya Allah. Masya Allah. Itu hanya untuk orang-orang yang berakal aja. Oke, Bang Hadi, mungkin Bang Hadi boleh tutup. Tapi sebelumnya kita nari Sumba dulu. Jadi kalau direspon sampai pagi nanti nih Sumba ini. Enggak, sebentar aja. Profesor Sumba. Atau tutup aja. Bang Juma deh yang nutup deh.